Sidang jemaat yang berduka, mari kita bersama-sama menundukkan kepala di hadirat Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Ada begitu banyak hal yang menjadi pertanyaan, tetapi siang hari ini kami mau duduk diam di hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami tahu sumber kekuatan kami datang daripada Tuhan. Sumber pertolongan kami datang daripada Tuhan. Di saat segala sesuatu bergejolak, tetapi kami tahu tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan siang hari ini kami tahu Tuhan, lebih baik satu hari di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hanya di dalam hadirat-Mu kami menemukan kekuatan yang baru. Kami menemukan anugerah yang dunia tidak dapat berikan. Dan biarlah siang hari ini Tuhan, kami boleh melihat bagaimana kehidupan Pak Anton, yang merupakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biar kami semua boleh menerima berkat Tuhan, dan hidup kami diubahkan, karena kami percaya indah kematian orang-orang yang ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yang terhormat sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terhormat keluarga yang ditinggalkan, pada siang hari ini kita ada di tempat ini bersama-sama sebagai keluarga, sebagai sahabat, sebagai orang yang pernah mengenal, mengasihi, dan hidup berdampingan bersama-sama dengan almarhum Pak Anton. Dan siang hari ini kita percaya bahwa hidup kita terbatas di dunia ini. Sakit, penderitaan, mati adalah realitas dari kehidupan kita. Dan biarlah pada siang hari ini mata kita bisa tertuju kepada Tuhan, dan bukan tertuju kepada pergumulan hidup dan segala hal yang bergejolak saat-saat ini. Bapak, Saudara, Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia dalam keberadaannya sebagai makhluk yang berpikir akan membuatnya selalu berusaha bertanya dan mencari jawaban untuk mengerti demi memuaskan rasa ingin tahu. Dan sampai kapanpun manusia tidak akan berhenti bertanya. Saat kita sakit, kita bertanya. Saat masalah, pergumulan, kita pun bertanya kepada Tuhan. Dan khususnya pada saat kematian yang menerpa orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, manusia cenderung akan memasang sebuah pertanyaan di dalam pikiran mereka. Mengapa? Kata mengapa ini sering menjadi tema pemikiran manusia. Dan manusia berusaha untuk mengerti. Kalau orang berdosa ditimpa kemalangan, maka kita mungkin tidak perlu bertanya mengapa. Tetapi kalau orang yang baik ditimpa kemalangan, kita pun akan bertanya, kenapa orang yang baik ditimpa dengan kemalangan? Dan ini juga yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Dan yang sebenarnya menempatkan tanya bukan berarti tanda tiada beriman. Kalaupun kita bertanya kepada Tuhan,
Ayub juga bertanya ketika penderitaannya menerpa dia. Ayub hamba Allah yang baik, tetapi ditimpa kemalangan yang hebat. Semua jenis penderitaan ada pada Ayub. Pada saat hartanya habis, anak-anaknya meninggal, ia bahkan ditimpa penyakit, di mana kalau rasa gatal itu datang dikorek pakai beling pun tidak akan menghilangkan rasa gatal itu. Sampai istrinya pun meninggalkan dia. Dan di dalam penderitaan tersebut, Ayub juga berusaha mengerti kenapa ia ditimpa oleh segala kemalangan. Biar doa kita bersama siang hari ini, firman Tuhan bukan hanya datang kepada jemaat semua, tetapi khusus kepada keluarga, anak dan cucu, Yuni dan anak. Kita berdoa supaya siang ini kita menemukan sesuatu yang solid di dalam firman Tuhan. Ayub tidak tinggal diam di dalam dia dipersalahkan. Bahkan teman-temannya pun datang dan berusaha mencari jawaban mengapa. Dan pada akhirnya teman-temannya pun mempersalahkan Ayub. Dan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, maka hukuman akan selalu dianggap. Maka segala permasalahan, kegagalan, tantangan, pergumulan, bahkan kemalangan akan selalu dianggap sebagai hukuman Tuhan. Saudara, kasih mempunyai dua sisi. Sisi pengertian dan sisi tingkah laku. Kita tidak hanya mengenal Allah yang penuh kasih, Allah yang sudah menjadi manusia lahir di Bethlehem, tapi kita juga mengenal Allah yang ada di dalam jalan untuk memikul salib. Karena itu pun di dalam kasih selalu ada disiplin. Dan pada saat itu Ayub pun bertanya-tanya kepada Allah, mengapa? Dan di dalam ketidakmengertian Ayub, Tuhan memberikan jawaban di dalam Ayub pasal yang ke-30, 38, 39 dan 40. Kita lihat bersama di sana Bapak Ibu Saudara, Allah menjawab Ayub, Allah datang dalam badai dan menjawab. Tapi apakah jawaban Allah memuaskan hati Ayub? Tidak. Jawaban Allah bukan untuk memuaskan rasa bertanya di dalam Ayub. Allah tidak menjawab dengan kalimat yang menghibur. Padahal Allah begitu mengasihi dan membanggakan Ayub. Ayub 1 ayat yang ke-8 dikatakan, apakah engkau tidak memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan. Namun Ayub 38 berkata, menulis Allah malah balik bertanya kepada Ayub, di manakah engkau saat aku menetapkan langit dan bumi? Di manakah engkau saat aku memanggil fajar untuk keluar? Dengan kata lain, Allah menolak memberi jawaban untuk memuaskan tuntutan logika Ayub tentang sebab musabab penderitaan yang dia tanggung. Apa yang sedang Allah lakukan terhadap Ayub? Dengan jawaban-jawaban Allah yang seperti itu, Allah mau Ayub mengerti bahwa itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Kita hidup dan menikmati bumi, matahari, hujan, dan segala sesuatu tanpa kita bisa mengerti bagaimana bumi bisa berputar dan kita tidak jatuh. Bagaimana ini dan itu bisa terjadi. Bagaimana semesta yang begini besar bisa berjalan tanpa planet saling bertabrakan. Yang Allah inginkan
bukan memuaskan rasa tanya dengan segala teori yang panjang. Tetapi yang Allah rindukan adalah bagaimana kita memiliki sikap yang tepat dalam menjalani hidup. Segala sesuatu sedang digoncang hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dengan merebaknya segala virus, di mana segala sesuatu orang menjadi panik. Bukan lagi tentang penyakit, tetapi sebenarnya the bottom line is rasa takut, ketakutan. Dan semua orang terjerumus, cenderung untuk mempunyai pertanyaan, mengapa seperti ini? Pikulah kuk yang kuberikan. Dia tidak mengatakan, marilah kepadaku, kuringankan bebanmu. Tidak. Ada banyak kali Allah tidak begitu memprioritaskan berkat yang akan datang kepada kita. Tetapi yang menjadi prioritas Tuhan, bagaimana karakter dan hati kita diubah oleh Tuhan. Dan pada saat kita ada di rumah duka, lebih baik daripada di rumah pesta. Karena di rumah pesta segala sesuatu adalah palsu. Karena manusia cenderung suka untuk dipuji dan suka akan pujian. Tetapi di rumah duka kita belajar hal yang sebenarnya di dalam hidup ini. Hidup adalah perjuangan, saudara. Dan Tuhan sudah mati buat kita, memberi kemenangan. Dan pada saat ini kita belajar teladan-teladan hidup dari almarhum Pak Anton, yang saya kenal tidak pernah mengeluh. Beberapa waktu yang lalu, waktu masih sehat, sempat datang di gereja yang saya gembalakan di Chino Hills. Dan sempat terjadi perbincangan. Dalam hati kecil saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Pak Anton merupakan sosok seorang hamba Tuhan yang setia. Walaupun mungkin dia tidak melayani seperti kebanyakan hamba-hamba Tuhan, tetapi dari sikap hidupnya saya mendapatkan sesuatu. Sakit, penderitaan, bahkan kematian, saudara, merupakan realita, fakta yang dihadapi semua orang. Kenapa Ayub menderita? Kenapa keluarga ini menderita? Kenapa Pak Anton pergi dan meninggalkan anak dan cucu? Yohanes pada pasal yang ke-9 mencatat, saat Tuhan Yesus dan murid-murid sedang dalam perjalanan, mereka menemukan orang yang buta sejak lahir. Dan pertanyaan yang diajukan adalah, salah siapa? Dosa siapa sampai anak ini buta? Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang selalu kita ungkapkan setiap kali kita mengalami kemalangan. Dan menurut murid-murid Tuhan Yesus, orang yang seperti orang buta itu mengalami kemalangan, itu menurut ukuran kita, ukuran manusia. Menjawab pertanyaan seperti ini, Tuhan Yesus tidak ingin kita menghabiskan energi. Dengan dia berkata, bukan salah siapa-siapa, tapi lewat ini semua Allah ingin dipermuliakan. Tuhan ingin kita konsentrasi dan berfokus kepada masa depan kita, kepada apa yang akan kita kerjakan, dan tidak terpusing mengenai mencari jawaban yang bersifat spekulatif. Kalau kepada Ayub secara implisit Allah ingin mengatakan bahwa kalaupun Tuhan menjawabnya, Ayub toh tidak akan mengerti. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tanpa batas. Sedangkan Ayub, saya, Bapak Ibu Saudara, kita manusia yang terbatas. Kita tidak mampu memahami kebesaran Tuhan. Kita tidak mampu memahami kasih setia Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan, saat ini saya hanya melihat bayang-bayang di cermin. Tapi begitu ketemu Tuhan,
Saat Tuhan memanggil kita, kita baru tahu. Kepada murid-murid Yesus mengatakan tidak ada yang salah, tetapi penderitaan itu harus terjadi karena itulah kehidupan. Namun di dalam realitas hidup Allah melakukan karya yang baik, saudara. Yakini pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui penderitaan yang kita alami. Ya, inilah kehidupan. Hadapi kehidupan dengan berani. Justru disinilah pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara. Menjadi Kristen bukan jaminan bahwa hidup akan tidak pernah bermasalah. Menjadi Kristen bukan sebuah jaminan di mana kita bebas dari segala pergumulan. Tetapi pada saat kita menyerahkan hidup dan bergantung tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam kita, maka di dalam kelemahan di sanalah letak kekuatan kita. Di dalam ketidakmampuan justru kita melihat kuasa Tuhan dan anugerahnya yang besar. Di dalam keterbatasan kita, kita akan mengalami Allah dan kuasanya yang tiada batas. Di dalam suka dan di dalam duka derita, sebagai bagian dari hidup, Tuhan akan memberikan cara buat kita manusia untuk selalu dapat bertahan. Kesukaran dan pergumulan hidup, Bapak Ibu Saudara, ini pun akibat dosa manusia secara keseluruhan. Mencicipi dosa membuat manusia terhukum dan merasakan konsekuensi akibat dari kejatuhan dosa. Namun 1 Tesalonika 4 ayat 13 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena di dalam Kristus kita mempunyai pengharapan yang hidup. Di dalam Kristus kita mempunyai kekuatan. Di dalam saat-saat yang berat ini, Mazmur 91 berkata jelas buat kita. Pada saat panah-panah itu dilontarkan, pada saat penyakit sampar itu berjalan, 1000 rebah di samping, 10.000 rebah di kaki, di tangan kanan kita, tetapi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan dibela dan dilindungi oleh Tuhan. Dan sore hari ini di dalam kematian Pak Anton pun dia mengundang kita untuk sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan mau menanggung derita kita. Ia hadir di dalam segala waktu dan musim hidup kita. Kasih Allah akan memungkinkan kita melangkah di dalam iman. Dan biar siang hari ini, Bapak Ibu Saudara, keterpisahan adalah hal yang paling berat. Siap ataupun tidak siap, tetap keterpisahan menjadi sebuah bagian kehidupan yang sangat berat. Namun siang hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini. Kita ingin mendukung dan memberi kekuatan, menangis dengan mereka yang menangis, memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Memang ke depan ini jalan tidak akan semakin menjadi lebih baik, tapi bukan berarti Tuhan tidak berjalan bersama dengan kita. Ke depan ini waktu akan semakin berat, khusus juga buat keluarga Yuni dan anak yang ditinggalkan. Akan melalui proses grieving yang harus dia lalui. Dan kita pun semua yang masih ditinggal dalam keadaan hidup. Pak Anton sudah lepas dari penderitaan, tetapi kita masih harus terus berkelahi dengan penderitaan, bergumul dengan penderitaan. Tapi justru melalui itu semua, Tuhan melatih kita bukan menjadi anak-anak yang gampang, tetapi menjadi anak-anak yang kuat. Karena lewat proses penderitaan, kita akan semakin dimurnikan untuk menjadi seperti Kristus. Mari kita tundukkan kepala.
surga, Tuhan Yesus yang mengasihi kamu. Siang hari ini kami belajar sesuatu dari Ayub. Kami sadar ada banyak kali kami cenderung untuk bertanya akan segala sesuatu. Dan tugas kami sebenarnya menjadi orang percaya bukan untuk bertanya kepada Tuhan, tetapi tugas kami sebagai orang percaya adalah taat dan setia. Tugas kami sebagai orang percaya adalah hidup oleh iman dan bukan hidup dari apa yang kami lihat dan yang kami rasa. Tapi hidup harus melalui dari iman. Dan untuk itu kami ada siang hari ini ya Tuhan. Kami bersama-sama jemaat duka ini Tuhan, sahabat, relasi, bahkan keluarga yang ada di tempat ini. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah kekuatan Tuhan akan membungkus Yudi dan anaknya Tuhan, akan membungkus hati kami keluarga yang ditinggalkan. Kami tahu perpisahan ini berat, dan kami percaya Tuhan pun mengerti akan hal ini, karena Tuhan pernah menjadi manusia. Dan untuk itu Tuhan, kami mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus itu akan hadir, memberikan kekuatan, damai sejahtera, penghiburan ya Tuhan. Dan biarlah kemampuan kami ditambahkan oleh Engkau, supaya hidup kami boleh fokus kepada semua perkara-perkara baik yang Tuhan kerjakan. Ada banyak hal yang tidak baik yang terjadi di dalam hidup karena akibat dosa. Tetapi biarlah kami tidak fokus kepada hal yang tidak baik, kepada hal yang negatif, tetapi kami boleh fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan. Karya-karya Kristus yang luar biasa buat kami semua sampai saat ini. Tuhan masih pelihara kami di tanah negeri orang ini dengan hidup berkelimpahan dan hidup dengan baik. Kami tahu semua itu karena anugerah daripada Tuhan. Dan biar semua itu tidak membuat kami takabur dan melupakan Tuhan, tapi justru membuat kami lebih semangat mengiring Tuhan dan hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah teladan hidup, hal-hal baik yang ada di dalam hidup Pak Anton itu menjadi warisan yang tidak bisa dibeli oleh uang, yang akan tertanam di dalam hati keluarga, hati anak-anak, cucu-cucu, dan hati kami semua yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar siang hari ini hidup kami dipenuhi oleh kekuatan Tuhan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ajar kami begitu hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Saya akan persilakan kepada namanya. Mari dengan hormat saudara kita tundukkan kepala bersama di hadapan Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini ya Tuhan, saat kami masih ada dengan keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya saat ini Pak Anton ada bersama-sama dengan Tuhan, ada di dalam kesempurnaan, dan kami mengerti Tuhan bahwa kami masih mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah sore hari ini kami mendapat kekuatan lewat firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore ini kita akan menghantar jenazah daripada Pak Anton yang kita kasihi bersama-sama. Kita percaya Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan meniupkan rohnya ke dalam manusia. Karena itu manusia adalah spiritual being yang dibungkus oleh daging ini. Dan pada saat Tuhan memanggil kita, roh kita kembali kepada yang mempunyai roh, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu merupakan salah satu hal yang penting di dalam iman perjalanan kita kepada Tuhan, bahwa kita harus percaya manusia diciptakan satu kali untuk hidup dan mati satu kali yang sudah Tuhan tetapkan. Karena itu pada siang hari ini kita ada di tempat ini, roh Pak Anton sudah kembali kepada Tuhan. Tetapi kita punya tugas sebagai keluarga untuk mengembalikan jasad daripada almarhum beliau kepada tanah, kepada bumi ini. Dan dari sini kita belajar bahwa musuh terbesar manusia adalah kematian. Musuh terbesar manusia adalah kematian. Tetapi karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya menjadi manusia setia, taat sampai Ia disalibkan dan mati di kayu salib, supaya Ia mengalahkan maut. Saudara, ini yang membuat iman kita berbeda dari orang-orang yang lain. Kalau orang lain percaya hidup hanya satu kali dan sesudah itu habis, tidak ada apa-apa lagi, itu adalah sebuah hal yang sia-sia. Tetapi untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya pada saat kita mati nanti Tuhan panggil kita. Sesungguhnya kita hanya melalui sebuah pintu untuk masuk ke dalam hidup yang kekal, hidup yang sesungguhnya. Karena itu selama kita masih ada terbungkus lewat daging ini, kita masih mempunyai pergumulan, kita masih mempunyai permasalahan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, seperti tadi dinyatakan bahwa sebelumnya manusia mempunyai musuh terbesar adalah kematian. Tidak ada orang yang pernah mati beberapa kali dan hidup lagi. Karena itu kematian merupakan sebuah misteri yang terbesar. Tetapi misteri yang terbesar itu, the unknown zone, sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ia yang pertama mati dari antara orang, dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Karena itu inilah salah satu bentuk iman kita, saudara, bahwa kematian orang yang percaya kepada Tuhan adalah satu keindahan.
Karena itu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam kitabnya yang ditulis 2 Korintus 4 ayat 6 sampai 10. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Baiklah saudara, sore ini kita kembali diingatkan Tuhan dan disadarkan untuk tidak lagi kita terikat, untuk tidak lagi kita dikuasai oleh segala sesuatu yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Adapun kita sedang bergumul manusia di dalam gonjang-ganjingnya virus corona ini. Dan ini Tuhan izinkan sementara, supaya di dalam saat ini kita boleh kembali kepada Tuhan, kita boleh berharap kepada Tuhan. Dan biar sore ini seperti kata Rasul Paulus, bahwa karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyatakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surga di atas kediaman kita yang sekarang ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita diberi Tuhan sebuah janji bahwa mati adalah sebuah keuntungan, bukan hal yang harus ditakuti. Karena kematian kita akan kembali dan kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan menanggalkan kemah tubuh kita ini saudara, yang kita bukannya semakin muda, semakin baik, semakin sehat, tetapi semakin merosot. Dan kita akan tanggalkan ini semua pada saat kita bertemu dengan Tuhan. Karena itu biar sore hari ini kita kembali diingatkan Tuhan bahwa kuasanya adalah kuasa yang terbesar. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dan orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Dan kita percaya karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dan tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus adalah buah yang sulung. Dia adalah yang pertama, yang awal dan yang akhir saudara. Dan biar sore ini saat kita melepaskan jenazah Pak Anton, kita percaya bahwa duka cita kita mempunyai pengharapan. Kematian sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan. Karena itu kita orang-orang yang dikatakan lebih daripada pemenang. Karena kita punya jaminan kepastian kita akan pergi kemana setelah kematian ini. Dan biar sore ini kita bisa saling menguatkan, kita bisa membuka hati dan pikiran kita untuk benar-benar kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa sore hari ini. Saya mengundang Bapak Pendeta Sardi akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan berdoa buat kita semua pada sore hari ini. Haleluya. Kami tunduk di hadapan-Mu, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau hidup dan kehidupan-Mu menjadi jaminan bahwa kelak kami pun akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Tuhan, hiburkan keluarga, tentu tidak mudah, tapi kami percaya oleh penghiburan Roh-Mu dan firman-Mu, mereka akan dimampukan. Kami gereja-Mu pun akan dimampukan. Persiapkan kami sementara kami hidup masih ada dan Tuhan beri kesempatan. Biarlah kami sungguh-sungguh menaruh iman kami, percaya kami kepada Tuhan. Biar kehidupan kami berguna dan berkenan buat Tuhan. Terima kasih, kami serahkan acara ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti saya minta Pak Pendeta Losadi akan kembali ke sini. Kita akan menyanyikan satu lagu
Sambil saya minta keluarga bisa berkumpul di sekitar peti. Semua keluarga. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan Yesus. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka manusia dibentuk Tuhan lewat tanah yang diambil oleh Tuhan, dibentuklah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita percaya bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan menurut rupa dan gambarnya. Dan kita percaya pada akhir nanti kita akan menerima tubuh kemuliaan. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus, orang-orang yang taat dan setia, kita tahu kemana kita pergi. Dan tubuh ini akan kembali kepada tanah, tetapi roh akan kembali kepada Tuhan. Sama seperti Paulus mengingatkan, baiklah kita tidak lagi terikat atau tidak lagi dikuasai untuk memperhatikan apa yang kelihatan atau memperhatikan hanya tubuh, tetapi kita juga boleh mengurus roh kita, karena yang akan kembali hidup di dalam kekekalan adalah roh kita yang akan diberikan tubuh kemuliaan. Karena itu biar sore hari ini sebagai lambang iman kita, sebagai pernyataan kita, sebagai penghormatan kita kepada Pak Anton, kita akan melepaskan jenazah tubuh beliau kepada tanah, kepada bumi ini, karena Tuhan menciptakan Pak Anton melalui tanah tubuh di bumi ini. Dan biar sore hari ini kita percaya Tuhan mengingatkan kita bahwa kita mempunyai hidup yang kekal. Kita mempunyai hidup yang kekal. Dan inilah pernyataan kasih kita kepada Pak Anton. Sampai akhir hayat pun kita mengasihi dan menghormati Pak Anton. Dan sore ini saya akan mengajak keluarga dari Yuni dan Elaine akan pertama menaruh bunga di atas peti. Take your time. Dan selanjutnya the whole family can put your flower on the casket. Silahkan. Tuh taruh di atas dulu sebentar, yang keluarga iya. Iya, keluarga aja dulu ya. Bisa sambil nyanyi satu pujian ya mungkin ya. Sambil keluarga take their time sebelum petinya turun ya.
hadir bisa menaruh bunga di atas. Hamba-hamba Tuhan yang hadir. Setelah hamba-hamba Tuhan, jemaat, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, jemaat Alhambra atau kenalan yang lain dari Pak Anton bisa ke depan. Nanti bisa berdiri melingkar di sini. Kita bersyukur Tuhan ada tahan hujan sebentar ini saudara. Amin, makasih Tuhan. Supaya kita bisa lakukan kewajiban kita untuk almarhum Pak Anton. Ya Tuhan. Tahan bentar Tuhan. Terima kasih. Sore hari ini Tuhan kami berdiri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami melakukan kewajiban kami untuk mengurus jenazah Pak Anton. Dan kami percaya Tuhan, tubuh jenazah Pak Anton akan kembali ke tanah. Tetapi rohnya akan kembali kepada Tuhan. Karena itulah hidup kami semua manusia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus saat ini kami melepaskan jenazah Pak Anton. Di dalam nama Yesus, Pak Anton, kami mengasihi Engkau. Di sini kami berdiri semua keluarga, jemaat, orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan kami percaya Pak Anton sudah ada di tempat di mana Yesus berada. Dan sore hari ini diciptakan dari tanah akan kembali kepada tanah. Dan roh akan kembali kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, biarlah pada saat nanti Tuhan kembali kedua kali, pernikahan anak domba Allah, kami bisa bertemu di awan-awan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Di dalam nama Yesus, inilah pernyataan iman kami ya Tuhan. Kami dilahirkan sekali dan kami mati sekali, kami akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, dengan tubuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah tubuh akan kembali kepada tanah, tetapi segala perbuatan baik, segala teladan akan tertinggal di dalam hati kami masing-masing. Waktu-waktu memori kami bersama dengan Pak Anton akan berberkas di dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Amin. Please. Ya. Yang sudah datang untuk menghargai Papa, ini bersyukur dan ucap syukur kepada Tuhan buat semua yang datang, tolong keluarga kami sekalian. Tuhan memberkati. Amin. It's beautiful service. Oke, baik saudara, saya rasa kita akan tutup semua di dalam doa. For the family, you guys can stay here. Kita tutup saja sore ini supaya kita bisa ada yang mesti pergi, silahkan. Baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus campur tangan dalam semua prosesi sampai peti bisa masuk ke dalam tanah dengan baik semua. Berdoa buat keluarga yang sudah hadir, kami semua rekan yang sudah hadir, kami mengucap syukur. Dan biarlah the rest of the day dan sisa hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih buat waktunya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Hujan berkat turunlah atas hidup Yuni, Elaine, dan seluruh keluarga. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Stay strong, Yuni. Hidup ini sudah jadi berkah. Thank you for all the pastors. God bless. Jerusalem. Pupunta tayo makatang hotel dari Pati ya.